Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama aku di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga makin tambah berkah barokah, dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya. Tetap semangat ya dan sukses selalu buat semuanya. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya, hari ini saya mau bikin jajanan tradisional dan camilan pisang goreng yang sangat enak dan gurih ya. Nah jadi ini satu bahan menjadi dua resep camilan ya teman-teman. Cara buatnya sangat mudah, simpel, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah, cocok sekali buat camilan santai bersama keluarga tercinta di rumah, dan cocok juga buat ide jualan ya. Nah pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai ya. Yuk kita bikin sama-sama. Nah oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama, siapkan wadah, tuang 350 gram tepung terigu. Di sini saya menggunakan segitiga biru ya, dan kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan dan 4 sendok makan gula pasir setara 40 gram. Dan ini kita aduk-aduk terlebih dahulu. Dan kemudian tambahkan 500 ml air. Ini kita tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Nah dan ini kita aduk-aduk hingga menjadi adonan yang halus dan lembut ya. Dan pastikan jangan sampai ada gerindil-gerindilan. Ini terus kita aduk-aduk. Nah ini sudah kita tuang semuanya ya airnya ke dalam wadah, dan kembali aduk-aduk hingga tercampur merata dan sampai menjadi adonan yang sangat halus dan lembut. Dan kemudian tambahkan setengah sendok teh garam halus, kembali aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah di adonan di sini saya tidak menggunakan santan atau dicampur susu ya teman-teman, cukup menggunakan air saja ya. Nah dan ini terus kita aduk-aduk. Kemudian tambahkan 30 gram margarin yang sudah kita cairkan ya. Ini kita tuang ke dalam adonan dan kembali aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah margarinnya 30 gram ya teman-teman, saya tadi hampir salah ucap, mengucap 300, jadi ini 30 gram margarin yang sudah kita cairkan ya. Nah jadi ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata dan menjadi adonan yang sempurna. Nah ini sudah tercampur merata, jadi tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman. Oke, ini sudah pas sekali, jadi tekstur adonannya tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental-kental banget. Ini sedang-sedang saja ya. Oke, ini sudah selesai, kita adonin seperti ini ya. Ini sudah pas banget ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya ini kita tutup menggunakan plastik wrap ya, seperti ini. Mau ditutup menggunakan apa saja juga boleh ya teman-teman. Nah setelah ditutup seperti ini, kemudian nanti ini kita diamkan kurang lebih 1 jaman atau sedikit mengembang ya terlebih dahulu.
Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya ya, dan ini sudah mendidih ya teman-teman. Dan kemudian kita masukkan. Di sini saya menggunakan ada 1 kilogram kacang hijau yang sudah direndam semalaman ya teman-teman. Ini kita kukus. Nah, ini kita tutup kembali dan kukus kurang lebih 20 menitan gitu, atau hingga matang atau hingga lunak ya terlebih dahulu. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 20 menitan ya teman-teman, ini sepertinya sudah matang ya, karena sudah direndam semalaman, jadi cepat matang. Kemudian ini kita angkat. Nah, oke, ini sudah kita angkat ya, dan langkah selanjutnya siapkan wadah. Kita tuang kacang hijau yang sudah kita kukus tadi ke dalam wadah ya. Nah, jadi mumpung masih panas, ini kita haluskan atau becek-becek ya, tapi sebelumnya kita tambahkan 150 gram gula merah yang sudah disisir ya, seperti ini. Kemudian tambahkan juga setengah sendok teh garam halus. Nah, dan ini kita becek-becek atau kita haluskan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kalau masih panas itu mudah sekali untuk dihaluskan ya, dan gulanya juga cepat larut ya teman-teman. Nah, jadi gula merah di Hongkong tidak sama dengan gula merah yang di lokal atau di Indonesia ya teman-teman. Jadi gula merah di Hongkong itu tidak ada kotorannya, tidak ada kotoran dari kembang-kembang gula gitu, nggak ada ya. Makanya kita berani langsung dimasukkan saja gula merahnya seperti ini ya. Jadi tidak dicairkan terlebih dahulu, karena kita sudah menjamin gula merahnya itu bersih kalau di Hongkong ya. Kalau di Indonesia biasanya tuh ada kotoran res-res hitam-hitam, biasanya kembang gulanya itu ya. Jadi berbeda ya teman-teman, di lokal sama di luar negeri itu jangan disamakan ya bahan-bahannya, karena ada sedikit perbedaan dari tepungnya, dari gulanya, dari apanya tuh ada sedikit perbedaan ya teman-teman. Nah, dan di Hongkong juga itu mahal sekali untuk mencari daun pandan, dan daun pisang juga itu sangat susah dan sangat mahal sekali. Makanya di sini saya tidak memakai itu. Oke, dan langkah selanjutnya kita tambahkan 3 sendok makan tepung terigu ya, setara 40 gram ya teman-teman. Dan ini kita kembali aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, ini fungsinya biar nanti itu saat digoreng kacang hijaunya tidak ambyar ya teman-teman. Makanya ini kita tambahkan 3 sendok makan tepung terigu ya. Oke, ini sudah tercampur merata seperti ini ya. Ini sudah pas sekali ya teman-teman. Nah, fungsinya itu tepung terigu untuk memperekat kacang hijaunya, supaya nanti kalau digoreng itu tidak ambyar gitu loh ya teman-teman. Dan kemudian ini kita ambil secukupnya atau secomot seperti ini, kemudian dipulung-pulung. Nah, jadi setelah dipulung-pulung kemudian sedikit dipipihkan jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, soal ukuran sesuaikan selera masing-masing, mau bikin lebih kecil juga boleh, mau lebih besar juga boleh, mau ukuran sedang juga boleh, terserah, sesuaikan selera masing-masing saja ya. Nah, di sini saya bikin ukuran sedang ya, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, ukuran sedang saja. Nah, oke, ini sudah saya pulung beberapa biji saja ya teman-teman. Sisanya nanti kita bikin kue apa aja gitu selanjutnya, karena kalau dibikin semuanya terlalu kebanyakan ya. Dan langkah selanjutnya ini setelah didiamkan kurang lebih 1 jaman, dan ini adonannya sudah sedikit mengembang seperti ini ya. Nah, ini kita aduk-aduk supaya uap udara di dalam itu keluar, jadi harus diaduk-aduk terlebih dahulu.
Nah, setelah diaduk-aduk kemudian tambahkan 3 sendok makan wijen putih, 1 sendok makan wijen hitam ya. Ini opsional, boleh dikasih boleh tidak, terserah. Sesuaikan selera teman-teman masing-masing ya. Soal wijen ini opsional, mau dikasih atau tidak terserah ya. Karena di sini saya mau bikin yang ada gurih-gurihnya wijen gitu. Makanya di adonan saya tambahin wijen. Sebenarnya nggak dikasih juga enak sih, nggak harus ada wijennya juga enak, cuman ini selera saya ya teman-teman. Nah kemudian kita masukkan kacang hijau yang sudah kita pulung-pulung tadi ya. Nah selanjutnya di sini sudah saya siapkan teflon dan minyak secukupnya, sudah saya panaskan sebelumnya dan ini sudah panas. Kemudian kita masukkan adonan kacang hijau yang sudah kita lumurin tepung ke dalam minyak yang sudah kita panaskan ya. Nah seperti ini, jadi ini kita kasih secukupnya saja, jangan terlalu banyak-banyak supaya matangnya sempurna ya. Kalau terlalu kebanyakan nanti matangnya tidak sempurna ya teman-teman, dan lengket sesama lain gitu ya. Jadi ini akan saya goreng menjadi 2 kali ya. Nah setelah di bawah itu berubah warna kuning-kuning keemasan seperti ini, kemudian ini kita balik ya. Nah setelah dibalik kemudian digoreng kembali hingga warnanya itu merata, kuning-kuning keemasan atas bawah semuanya ya. Nah soal apinya ini kita gunakan api kecil cenderung sedang ya, jangan besar-besar. Kalau besar-besar nanti itu di dalamnya kurang matang sempurna tapi cepat gosong ya. Jadi kita gunakan api sedang saja. Nah oke teman-teman, ini sudah berubah warnanya sudah merata, sudah matang, sudah pas ya. Ini atas bawah itu sudah kuning-kuning keemasan semuanya. Dan langkah selanjutnya ini kita angkat. Setelah diangkat, tiriskan dari minyaknya terlebih dahulu sebelum kita sajikan di piring ya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman, jadi harus ditiriskan minyaknya terlebih dahulu ya. Nah oke, ini sudah selesai, kita angkat semuanya dan langkah selanjutnya kita goreng sisa kacang hijau yang tadi kita lumurin dengan tepung ya. Nah dan setelah ditiriskan dari minyaknya kemudian ini kita tata di piring. Ini gorengan yang pertama ya tadi ya teman-teman. Nah jadi harus ditiriskan dulu baru kita taruh di piring seperti ini ya. Nah oke, ini sudah selesai, kita goreng semuanya. Karena di sini saya bikinnya hanya 15 biji saja ya, tidak terlalu banyak-banyak ya teman-teman. Karena jajanan ini tuh lebih enak dinikmati masih hangat-hangat. Kalau sudah dingin itu menurut saya kurang enak ya, itu kalau saya ya teman-teman. Karena saya maunya itu yang masih hangat-hangat gitu. Gampang nanti kalau kurang kita bikin lagi karena masih ada sisa kacang hijaunya juga masih banyak ya. Jadi kalau kurang atau ketagihan nanti kita bikin lagi. Oke, dan ini hasilnya ya. Nah ini di daerah kalian namanya jajanan apa ya, silahkan komen. Ini kalau di daerah saya tuh suka dipanggil bergedel ya teman-teman, bergedel kacang hijau gitu, yang simpel saja katanya gitu. Tapi saya sebenarnya tidak tahu ini kue namanya kue apa. Yang di daerah kalian namanya kue apa, silahkan komen di bawah saja ya. Nah dan ini akan saya cobain satu ya teman-teman. Ini tekstur kuenya seperti ini ya. Pokoknya ini dijamin enak sekali, apalagi dikasih wijen, ada gurih-gurih wijennya gitu ya. Mantap banget pokoknya ya, ya seperti onde-onde gitu ya teman-teman, cuman beda bahan saja.
Nah, jadi tekstur dalamnya seperti ini ya, manisnya tidak terlalu manis, manisnya pas banget ya, dan gurih, pokoknya enak banget. Buat sobat Hetty yang ingin mencobanya, silahkan dicoba ya, buat keluarga tercinta di rumah, atau mau buat ide jualan juga bisa. Mau dijual 1000, 2000 atau berapa saja, sesuaikan bahan dan modal dan ukuran jajanannya ya. Pokoknya dijamin ini pasti suka. Oke, dan langkah selanjutnya ini kita bikin resep yang kedua. Di sini sudah saya siapkan ada 6 biji pisang kepok ukuran besar ya. Dan ini kita kupas terlebih dahulu. Nah, pisang kepoknya di sini ukurannya besar sekali ya, karena di Hongkong itu tidak sama dengan yang di lokal. Ini sebenarnya pisang kepok teman-teman, bukan pisang apa. Cuman kalau di Indonesia kan pisang kepok itu ukurannya kecil-kecil ya, tapi kalau di Hongkong itu ukurannya agak besar seperti ini. Yang kecil juga ada, cuman jarang teman-teman. Jadi yang banyak itu yang ukuran besar-besar seperti ini ya. Oke, dan ini sudah selesai, kita kupas semuanya ya pisangnya. Pisang goreng kalau kita menggunakan pisang kepok itu rasanya berbeda, sangat enak sekali teman-teman. Nah, ini sudah selesai, kita kupas semuanya, dan langkah selanjutnya ini kita sisir atau kita potong menjadi 3 bagian ya. Kalau dipotong menjadi 2 bagian itu pisangnya terlalu tebal, jadi kalau dipotong menjadi 3 bagian itu ukurannya pas sekali, tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal, karena memang pisangnya ukurannya besar teman-teman. Oke, ini sudah selesai, kita sisir seperti ini atau kita iris seperti ini, dan langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam adonan. Ini kita masukkan beberapa biji saja ya, jangan semuanya. Nah, kemudian ini kita lumurin merata dengan tepungnya seperti ini ya teman-teman, sebelum digoreng. Oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan minyak yang sudah saya panaskan sebelumnya ya, dan ini sudah panas ya teman-teman. Nah, jadi kita kasih minyak secukupnya. Nah, kemudian kita goreng pisang yang sudah kita lumurin dengan tepung ke dalam minyak yang sudah kita panaskan. Nah, cara gorengnya juga jangan terlalu banyak-banyak ya teman-teman, supaya mudah untuk dibalik atau supaya matangnya juga sempurna. Kalau kebanyakan nanti numpuk-numpuk, susah untuk dibaliknya ya. Jadi ini akan saya goreng menjadi 2 atau 3 kali saja, karena pisangnya itu menjadi banyak ya teman-teman. Walaupun cuma 6 biji saja itu menjadi banyak ya. Nah, ini kita balik sampai ini kita goreng sampai itu ya, sampai berubah warna kuning-kuning keemasan seperti itu ya. Pokoknya sobat Hetty pasti tahu gimana caranya apa itu goreng pisang ya. Gampang, pokoknya sangat mudah dan simpel sekali ya. Jadi gunakan apinya jangan besar-besar ya, kita gunakan apinya itu api kecil cenderung sedang gitu ya. Kalau terlalu besar nanti cepat gosong dan di dalamnya kurang matang sempurna. Nah, oke teman-teman, ini pisangnya sudah berubah warna merata ya, atas bawah kuning-kuning keemasan seperti ini, dan ini sudah matang ya. Kita tunggu sebentar, baru nanti kita angkat. Nah, ini sudah pas merata warnanya, kemudian ini kita angkat. Nah, setelah diangkat ini kita tiriskan dari minyaknya ya. Sebelum kita sajikan di piring ya, harus ditiriskan dulu dari minyaknya terlebih dahulu ya teman-teman.
dan langkah selanjutnya ini kita goreng lagi ya sisa pisangnya, karena saya gorengnya akan menjadi 2 atau 3 kalian ya teman-teman, tidak digoreng sekaligus. Nah ini kita goreng seperti yang pertama tadi. Kemudian ini yang sudah kita goreng pertama tadi ya, sudah ditiriskan dari minyaknya. Dan kemudian ini kita tata di piring atau sajikan di piring seperti ini. Hasilnya sangat cantik ya, warnanya juga sangat menarik dan rasanya dijamin enak banget. Ini cocok sekali buat camilan santai bersama keluarga tercinta di rumah ya. Buat sarapan juga cocok, buat camilan juga cocok, buat ide jualan juga cocok sekali teman-teman. Cara buatnya sangat mudah, simpel, bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah. Nah kalau buat ide jualan pasti ini laris manis, karena memang kalau pisang goreng itu kesukaan banyak orang, favorit banyak orang ya teman-teman. Jadi pasti laku keras dan laris manis. Mau dijual 1000-an, 2000-an, sesuaikan bahan dan modal masing-masing saja ya. Nah ini akan saya cobain satu ya teman-teman, kelihatannya mantap, gurih, enak sekali. Nah buat teman-teman yang tidak ingin dikasih wijen itu opsional ya, boleh dikasih boleh tidak ya teman-teman, pokoknya sesuaikan selera masing-masing saja ya, nggak harus sama, oke? Nah oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Hetty dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini ya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Dan bagi yang sudah mengikuti dan menonton videonya dari awal hingga akhir juga saya ucapin banyak-banyak terima kasih buat semuanya. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya, dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye, silahkan dicoba dan selamat mencoba. Semoga suka dengan resepnya ya, buat keluarga tercinta di rumah.